Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral kedua, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai evaluasi potensi scaling pada pipa produksi di lapangan Tapen, ya, Pertamina EP Aset 4 Field Cepu. Nah, dalam presentasi kami, outline-nya yaitu pendahuluan, kemudian metode yang kami gunakan, kemudian nanti disampaikan mengenai hasil penelitian, kemudian hasil pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan, jadi masalah scaling ini adalah salah satu masalah yang paling serius, ya, yang dihadapi pada produksi minyak dan gas bumi serta di panas bumi, ya, khususnya di panas bumi ini masalah scaling ini luar biasa, ya. Terus baik ditemukan terjadi pada peralatan bawah permukaan atau subsurface equipment maupun peralatan di atas permukaan atau surface equipment, ya. Itu ya bisa kalau di migas ini bisa terjadi masalah scaling, bisa pada tubingnya, ya, bisa pada casingnya, ya. Demikian pula kalau di panas bumi bisa terjadi pada masalah casingnya, ya, untuk di subsurface. Nah, kemudian untuk di surface, nah tentunya di jaringan pipanya, ya, nah itu khususnya. Nah, kemudian untuk penelitian-penelitian sebelumnya ini sudah dilakukan oleh Sabto Ciptadi, Salvis Patenge tahun 2001. Ini masalah scaling silika yang terjadi di jalur sumur produksi uap, nah, jalur dua fasa. Ini yang terdapat atau jalur injeksi brine di lapangan panas bumi Lahindong, Sulawesi Utara. Kemudian Rendra Wahyu Dityo, Andang Widiharto, dan Kutut Suryokno melakukan scaling silika pada pipa injeksi brine lapangan panas bumi Dieng dengan studi kasus PT Geodipa Energi Jawa Tengah. Nah, kemudian saya tahun 2021 melakukan penelitian untuk masalah scaling, ya, di lapangan Tapen milik Pertamina EP Aset 4 Cepu. Nah, kemudian metode yang kami gunakan, jadi di sini ada metode Steve Davis. Nah, ini metode analisis air formasi untuk dapat digunakan pada brine, yaitu dengan cara memasukkan parameter kekuatan ion, ya, strength sebagai koneksi terhadap total konsentrasi garam dan temperatur. Jadi di sini melihat bagaimana anion dan kationnya kita analisa di laboratorium nantinya. Kemudian yang B, metode Odo Thomson. Nah, ini untuk mencari kecenderungan scale barium sulfat, strontium sulfat, besi karbonat maupun karbonat sulfida, ferrous hidroksid, dan jenis scale lainnya. Jadi besarnya pH dari suatu sistem kelarutan dipengaruhi oleh gas yang merupakan fungsi daripada pengaruh tekanan. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita melakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan. Ya, jadi kita telah mengetahui dari analisa laboratorium, ya. Jadi analisa laboratorium kami lakukan di laboratorium PPSDM Migas. Ya. Nah, di sini harganya dari analisa ion dan kation kita bisa menentukan harga scaling index, ya, dengan perhitungan. Nah, dengan metode Steve Devine maupun Thomson didapatkan berdasarkan tingkat kestabilan dan kelarutan suatu senyawa dari ion-ion di dalam air formasi. Nah, setelah harga scaling index didapat melalui Steve Devine, selanjutnya dibandingkan dengan metode Odo Thomson dan dilihat berapa besar kecenderungan pembentukan scale di lapangan Tapen. Ini dapat dilakukan metode penanggulangan dan pencegahan perubahan yang cepat aman terhadap kerusakan lingkungan. Nah, kemudian dari hasil penelitian, nah ini tadi berdasarkan hasil uji laboratorium, ya, penguji di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi atau PPSM Migas yang dilakukan tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2021 didapat tabel 2 sampai dengan 7 hasil pengujian terhadap sampel air formasi yang berasal dari Tapen.
01, 03, dan 06. Nah, ini hasilnya sebagai berikut ini, ya. Jadi kita melihat kationnya Na+, Ca2+, Mg2+, dan Fe3+, ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian berikutnya untuk ini tadi sumur tapen 1. Kalau tapen 3 bagaimana? Nah, ini komposisi Na-nya, ya, anionnya, ya, jadi kationnya dan kita bandingkan dengan anionnya. Nah, anionnya Cl-, HCO3-, SO4-, CO3-, dan OH-nya seperti apa. Nah, ini kita lihat hasilnya dari hasil analisa di laboratorium. Nah, kemudian untuk tapen 05, ya, 06, nah ini bagaimana nih komposisi kation dan anionnya. Nah, ini berdasarkan sifat kimia. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana hasil uji sifat fisikanya, ya. Jadi kita melihat temperatur analisanya, density-nya, pH-nya, ya. Terus hardness total, kemudian NaCl-nya. Nah, kemudian dari sini, ya, kemudian ya ini kita lihat water resistivity-nya, TDS-nya, kemudian Ca2+, SO4 2-. Nah, terus kemudian Ca, ya, plusnya, SO4-nya per hasil perhitungan. Kemudian, nah ini kemudian kita mendapatkan hasil scaling index ini. Sebenarnya ini perhitungan kita menggunakan Excel, ya. Jadi dengan rumus dari Thomson maupun dari Davis. Nah, ini kita mendapatkan, nah, scaling index-nya ini 3,54, ya, positif. Nah, ini berarti ini ada kecenderungan terjadinya scaling. Nah, demikian pula ini untuk tapen 01. Ya. Nah, sekarang bagaimana tapen 03? Nah, ini juga dari hasil temperatur analisanya, ya, pada 28 derajat Celcius, density-nya, ya, kemudian pH-nya 7, kemudian hardness totalnya 800, ya. Nah, kemudian ini didapat scaling indeksnya 3,98. Ya, positif juga. Ini jadi cenderungan untuk terjadinya masalah scaling. Demikian pula pada tapen 06, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini juga terjadi masalah scaling ini 3,27, ya, untuk tapen 06. Jadi dari 3 sumur yang dilakukan pengujian di laboratorium dari air formasinya, ternyata ketiga sumur kecenderungan akan terjadi masalah scaling. Nah, selanjutnya kita dari tabel dari sifat kimia dan fisika tadi, nah, kita dapat menggambarkan diagram Steve Davis-nya, ya. Steve Davis diagram. Nah, bagaimana Steve Davis diagram untuk tapen 1? Nah, ini lihat ini bagaimana ini, ya, proses dari komposisi kimianya, ya. Nah, Steve diagramnya. Nah, ternyata, ya, dari anion dan kationnya. Nah, ini kecenderungan, ya, bentuknya seperti ini, ya. Kemudian untuk tapen 03, nah, berbeda ini tapen 03, ya, menghadapnya. Kemudian juga di sini untuk ya, agak berbeda. Demikian pula kita lihat untuk diagram Steve Davis untuk sumur tapen 06, ya. Nah, ini terjadi perbedaan yang menyolok ini, ya, bentuknya, ya, seperti ini. Nah, kemudian dari sini, nah, kemudian kita akan membicarakan mengenai hasil pembahasan. Jadi analisa kecenderungan terbentuknya scaling kalsium karbonat, ya, dari analisa kecenderungan pembentukan scale pada sumur tapen 01, dilakukan pengambilan sampel air formasi dari sumur tersebut. Nah, proses pengambilan sampel air formasi ini dilakukan dengan temperatur pengukuran 60 derajat Celcius. Dari sampel air formasi ini kemudian akan ditentukan nilai konsentrasi ion-ion pada pH 8. Ya, untuk tapen 01, nah, ternyata pH-nya tapen 03 7, tapen 06 7,5. Nah, dari sini kita tentukan nilai tersebut dilakukan di laboratorium. Dapat kita scaling index-nya untuk ketiga sumur tersebut ternyata
lebih besar dari 0. Ya, contoh di tapen 01 3,54 miligram per liter, ya, 01. Kemudian tapen 03 3,98, tapen 06 3,27. Nah, artinya nah, nilai scaling index yang positif menunjukkan bahwa sumur tapen 01, 03 dan sumur cenderung terjadi masalah scaling kalsium karbonat ya CO3. Lalu analisa cenderungan terbentuknya scale untuk yang kalsium sulfat ya tadi karbonat ya. Dari analisa kecenderungan pembentukan scaling pada sumur tapen dilakukan mengambil sampel ya hal yang sama. Nah, untuk tapen 01 tadi pada pH 8, 037, 086, 7,5. Nah, ternyata bila dibandingkan konsentrasi ya kalsium ya Ca plus SO4 nyata lebih besar daripada kalsium sulfat perhitungan. Nah, ini akan terjadi scaling, ya akan mengendap. Nah, sebaliknya bila lebih kecil yang nyata dibandingkan dengan perhitungan tidak mengendap. Nah, jadi kita lihat dari lampiran tadi, nah ternyata ini semua kecenderungan akan terjadi pembentukan kalsium sulfat, begitu. Nah, dari pembahasan tadi, nah kita bisa menarik kesimpulan di sini, ya, yang sudah tentang penanggulangan. Nah, kemudian kita bisa menanggulangi masalah kalsium, skill masalah kalsium karbonat maupun kalsium sulfat pada sumur tapen 01, 03 dan 06, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hal sebagai berikut. Nah, jadi scale yang terbentuk pada sumur tapen 01 karena formasinya memiliki scaling index 3,54, ya. Kemudian tapen 03 scaling indeksnya 3,98, 06 scaling indeksnya 3,27. Nah, selain itu kandungan ion dari air formasi cukup tinggi. Ya, air formasi ini yang didominasi oleh natrium klorida dan ion-ion karbonat sehingga terbentuknya senyawa kalsium karbonat sebagai penyebab terjadinya scale. Nah, harga scaling index pada metode stratigraphy didapatkan berdasarkan tingkat kestabilan dan kelarutan suatu senyawa dari ion-ion di dalam air formasi dan dilihat seberapa besar kecenderungan pembentukan scale di lapangan tapen sehingga dapat dilakukan metode penanggulangan pencegahan perubahan scale yang tepat aman terhadap kerusakan lingkungan. Nah, kemudian air formasi memiliki batas kemampuan untuk menjaga ion-ion tersebut untuk tetap dalam kondisi larutan. Sehingga pada kondisi tertentu, harga kelarutan terlampaui, maka senyawa tersebut tidak akan terlarut lagi, melainkan terpisahkan dalam bentuk padatan. Keempat, harga scaling index yang didapat dari masing-masing metode menunjukkan kecenderungan suatu senyawa presipitan yang mungkin terbentuknya pada suatu kondisi operasi yang terjadi di lapangan. Nah, demikianlah saudara-saudara mengenai penjelasan kami bagaimana kita mengidentifikasi, mengevaluasi dari air formasi untuk menentukan adanya kandungan atau proses pengendapan masalah scaling pada jalur pipa ya di surface untuk sumur minyak dan gas bumi yang terjadi di PT Pertamina EP Aset 4 Cilcepu lapangan Tapen. Demikian Bapak Ibu pemaparan kami ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, khususnya bagi kalangan mahasiswa yang akan melakukan praktek kerja lapangan di lapangan migas atau praktek kerja lapangan untuk di lapangan panas bumi. Mungkin ini sebagai gambaran lah atau sebagai referensi untuk penulisan kertas kerja wajib bagi mahasiswa tingkat 4 atau skripsi untuk mahasiswa tingkat 4. Ya, tadi kalau kertas kerja wajib untuk mahasiswa tingkat 3, kalau skripsi untuk mahasiswa tingkat 4. Ya, akhir kata, mohon maaf bila mana dalam penyampaian ini
terdapat kekurangan-kekurangan. Ya. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.